Kembali lagi kita bertemu dalam perkuliahan komunikasi dan penyuluhan peternakan. Pada pertemuan kita di minggu ini, yaitu pertemuan yang keempat, kita akan membahas terkait dengan implikasi berbagai pengertian penyuluhan, di mana di minggu lalu kita sudah membahas bagaimana sejarah dari kata penyuluhan itu sendiri, kemudian sampai kepada pengertian dari penyuluhan. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan secara singkat bahwa ada 8 pengertian penyuluhan. Nah, dari 8 pengertian penyuluhan tersebut, bisa kita lihat implikasi dari pengertian-pengertian penyuluhan tersebut. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan ini. Yang pertama itu penyuluhan sebagai proses penyebar luasan informasi, Penyuluhan sebagai proses penyebar luasan informasi, Nah, kalau kita melihat pengertian penyuluhan sebagai proses penyebar luasan informasi, nah ini punya implikasi, Mengapa penyuluhan itu sebagai proses penyebar luasan informasi? Nah, tentunya dari pengertian ini ada implikasi-implikasi, Yang pertama, penyuluhan sebagai proses penyebar luasan informasi, yang pertama implikasinya adalah sebagai agen penyebaran informasi, Jadi penyuluh itu adalah agen penyebaran informasi, adalah orang yang menyebarkan informasi. Jadi sebagai agen penyebaran informasi, penyuluh tidak boleh hanya menunggu aliran informasi dari sumber-sumber informasi. Misalnya sumber informasi itu peneliti, pusat informasi, institusi pemerintah, dan banyak sekali yang menjadi sumber informasi. Jadi penyuluh itu sebagai agen informasi, dia tidak boleh hanya menunggu atau bersikap pasif, menunggu informasi dari sumber-sumber informasi tersebut. Tetapi atau melainkan harus secara aktif berburu informasi yang bermanfaat dan atau dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi kliennya atau sasaran penyuluhan. Jadi, implikasi penyuluhan sebagai suatu proses penyebar luasan informasi itu, implikasi yang pertama itu bahwa penyuluh itu tidak boleh bersikap pasif, Jadi penyuluh itu tidak boleh hanya menunggu informasi, menunggu informasi dari peneliti, tetapi dia harus lebih secara aktif mencari informasi, mendapatkan informasi dari sumber-sumber informasi itu, yang tentunya informasi itu adalah informasi yang bermanfaat atau dibutuhkan oleh sasaran penyuluhannya atau istilah lainnya klien, Nah, jadi itu implikasi yang pertama. Nah, kemudian implikasi yang kedua, penyuluhan sebagai proses penyebar luasan informasi. Penyuluh harus aktif untuk menyaring informasi yang diberikan atau yang diperoleh kliennya dari sumber-sumber yang lain, baik yang menyangkut kebijakan, produk, metode, nilai-nilai perilaku. Jadi penyuluhan sebagai proses penyebar luasan informasi itu implikasinya
penyuluh itu harus aktif untuk menyaring informasi. Jadi tidak sembarang informasi ya yang didapatkan oleh seorang penyuluh dari sumber-sumber informasi itu langsung diberikan kepada atau langsung disampaikan kepada sasaran penyuluhannya, ya. Nah, penyuluh itu terlebih dahulu harus menyaring, ya, informasi yang dia terima atau yang dia dapatkan dari sumber-sumber informasi. Jangan sampai misalnya informasi yang didapatkan oleh seorang penyuluh dari sumber informasi itu tidak dibutuhkan oleh sasaran penyuluhan atau klien. Ya. Contoh misalnya dalam bidang peternakan, ya. Kita misalnya mau melakukan penyuluhan di kelompok tani atau di kelompok peternak. Misalnya kita merencanakannya melakukan penyuluhan tersebut di kelompok peternak sapi potong yang ada di Kecamatan Insana misalnya. Nah, ketika kita mau hendak melakukan penyuluhan itu, nah kita tidak boleh langsung misalnya menyiapkan bahan, ya, kemudian langsung kita melakukan kegiatan penyuluhan ke kelompok peternak yang ada di Kecamatan Insana. Nah, itu tidak boleh ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengidentifikasi ya, apa yang menjadi kebutuhan, ya, apa yang menjadi masalah dari kelompok peternak yang ada di Kecamatan Insana tersebut. Jika misalnya kendalanya atau masalah yang dihadapi oleh kelompok peternak yang ada di sana, itu masalahnya terkait dengan misalnya kemampuan untuk membuat silase atau membuat pengawetan hijauan misalnya. Mereka belum mampu untuk mengawetkan hijauan misalnya. Nah, jika itu yang dibutuhkan tentunya penyuluh harus menyiapkan informasi-informasi yang relevan atau yang sesuai dengan masalah atau cara atau teknik bagaimana melakukan pengawetan hijauan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan penyuluh harus aktif menyaring informasi. Jadi meskipun informasi yang sudah didapatkan itu sesuai dengan kebutuhan, tapi perlu lagi disaring. Ya, apa yang menjadi benar-benar kebutuhan ya dari kelompok peternak tersebut. Ya, misalnya dalam bidang pengawetan tadi harus dispesifikkan lagi misalnya. Pengawetan apa yang menjadi kendala mereka itu, apakah di bidang tekniknya atau setelah mereka itu melakukan pengawetan kemudian mereka misalnya tidak berhasil, jadi perlu ada pelatihan. Nah, itu harus benar-benar ya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang disuluh atau klien tersebut. Nah, itu yang dimaksud implikasi yang kedua ini, bahwa penyuluh harus aktif untuk menyaring informasi. Artinya, sebelum kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang kita suluh, ya, terlebih dahulu kita harus menyaring informasi yang akan disampaikan, ya, sehingga informasi yang kita sampaikan tersebut sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan masalah dari kelompok peternak tersebut. Nah, itu implikasi yang kedua, penyuluhan sebagai proses penyebar luasan informasi. Nah, implikasi yang ketiga, ya, penyuluhan sebagai proses penyebar luasan informasi, itu adalah penyuluh perlu lebih memperhatikan informasi dari dalam, baik yang berupa kearifan tradisional maupun indigenous teknologi. Jadi masuknya yang ketiga ini adalah bahwa ketika kita misalnya mau melakukan penyuluhan, kita harus ya memperhatikan informasi dari dalam. Maksudnya memperhatikan informasi dari dalam ini adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus lebih banyak mendengar, ya, memahami apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat yang akan kita suluh, ya.
Dan kita juga harus mengetahui bagaimana kearifan tradisional, ya, kearifan lokal, nilai-nilai budaya, ya. Jangan sampai misalnya teknologi, ya, yang kita akan perkenalkan, ya, misalnya ketika kita mau melakukan penyuluhan, ya, kita mau melaksanakan suatu kegiatan penyuluhan, tetapi misalnya kita membawakan sebuah inovasi teknologi, tapi teknologi itu misalnya berlawanan dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Nah, itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Jangan sampai kita misalnya mau memperkenalkan suatu inovasi teknologi, tapi teknologi tersebut bisa merusak kearifan lokal masyarakat yang ada di sana, bisa merusak nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat yang ada di sana. Nah, itu tidak boleh dalam kaitannya dengan kegiatan penyuluhan. Oleh karena itu, seorang penyuluh, ya, harus lebih banyak menggali informasi dari dalam atau dari lingkungan masyarakat yang akan hendak disuluh, ya, menyangkut nilai-nilai budaya, adat istiadat mereka, kearifan lokalnya. Sehingga seorang penyuluh, ya, bisa membawakan suatu inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat setempat tanpa merusak kearifan tradisional atau kearifan lokal yang ada di masyarakat tersebut. Nah, itu implikasi yang ketiga. Sedangkan implikasi yang keempat adalah pentingnya informasi yang menyangkut hak-hak politik masyarakat di samping inovasi teknologi, kebijakan, manajemen, dan lain-lain. Jadi meskipun kita misalnya penyuluhan sebagai proses penyebarluasan informasi, ya, kegiatan tersebut tidak hanya untuk memperkenalkan inovasi teknologi, ya, atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan misalnya. Tidak hanya seperti itu, tapi penting juga di dalam kegiatan penyuluhan itu, ya, penting juga diberikan informasi yang menyangkut hak-hak politik masyarakat. Ya, sebagai contoh misalnya, ya, kelompok peternak yang ada di Kecamatan Insana tadi misalnya. Ya, tidak selamanya kita hanya memperkenalkan inovasi teknologi di bidang peternakan misalnya, atau kebijakan implementasi di bidang peternakan misalnya. Tidak hanya seperti itu, tetapi bisa juga kita memberikan informasi, ya, mengedukasi masyarakat peternaknya terkait dengan hak-hak mereka sebagai peternak, ya. Apakah mereka itu berhak untuk mengajukan suatu bantuan bibit misalnya. Nah, itu kan ada hak dari kelompok peternak atau kelompok yang tergabung dalam suatu organisasi atau wadah. Nah, itu kan mereka punya hak, tapi seringkali ya masyarakat, ya, itu tidak tahu apa yang menjadi hak-hak politiknya. Maka ketika di dalam kegiatan penyuluhan penting juga, ya, kegiatan penyuluhan itu sebagai penyebar luasan informasi yang menyangkut hak-hak politik masyarakat. Nah, kemudian, ya, penyuluhan juga bisa kita artikan, ya, seperti minggu lalu saya sudah singgung, penyuluhan sebagai proses penerangan atau pemberian penjelasan. Jika yang pertama tadi adalah proses menyebarluaskan informasi, ya. Yang kedua ini penyuluhan sebagai proses penerangan atau sebagai kegiatan memberikan penjelasan. Nah, lantas apa yang menjadi implikasi dari pengertian penyuluhan sebagai proses penerangan ini? Nah, implikasinya yang pertama adalah kegiatan penyuluhan tidak saja terbatas pada memberikan penerangan, tetapi juga menjelaskan mengenai segala informasi yang ingin disampaikan kepada kelompok sasaran yang akan menerima manfaat penyuluhan atau beneficiaries, ya,
sehingga mereka benar-benar memahaminya seperti yang dimasukkan oleh penyuluhan, ya, atau yang dimasukkan oleh seorang penyuluh. Jadi penyuluhan itu tidak hanya menerangkan, tetapi harus mampu menjelaskan, sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat yang disuluh tersebut atau klien itu mereka benar-benar memahaminya, ya, sehingga ada kesamaan arti, ya, atau maksud, ya, seorang penyuluh dengan yang dipahami oleh masyarakat tersebut, ya. Jangan sampai, ya, kegiatan penyuluhan tersebut tidak bisa menjelaskan, ya, tidak bisa menjelaskan informasi kepada masyarakat atau kelompok sasaran. Nah, jika hal ini terjadi, ya bisa jadi, ya, arti atau maksud yang hendak disampaikan oleh penyuluh itu tidak bisa dimaknai sama dengan yang dimaknai oleh kelompok atau sasaran penyuluhan tersebut. Ya, berarti bisa jadi, ya, pengertian yang dimaksud penyuluh berbeda dengan pemahaman yang dipahami oleh sasaran penyuluhan. Makanya kegiatan penyuluhan itu harus mampu memberikan penjelasan, ya, informasi, sehingga informasi tersebut yang disampaikan oleh penyuluh itu bisa dimaknai secara benar, ya, sesuai yang dimaksudkan oleh penyuluh itu. Itu implikasi yang pertama, penyuluhan sebagai proses penerangan. Yang kedua, penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh tidak boleh hanya bersifat searah, melainkan harus diupayakan berlangsungnya komunikasi timbal balik yang memusat atau konvergens, sehingga penyuluh juga dapat memahami aspirasi masyarakat, manakala mereka menolak atau belum siap menerima informasi yang diberikan. Jadi, penyuluhan sebagai proses penerangan atau pemberian penjelasan itu harus interaktif, ya. Jadi tidak boleh hanya penyuluh saja yang berbicara, atau tidak boleh masyarakat yang disuluh saja yang berbicara. Jadi kedua-duanya, ya, baik itu penyuluh maupun masyarakat yang disuluh itu harus bisa berbicara secara interaktif, ya, saling berkomunikasi. Jadi komunikasinya itu dua arah, ya. Ketika penyuluh, ya, memberikan suatu informasi, tentunya harus ada timbal balik, ya, atau feedback dari masyarakatnya, harus ada respon dari masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya, ketika masyarakat atau sasaran penyuluhan itu berbicara atau berkomunikasi atau menyampaikan suatu informasi, maka penyuluh juga harus mampu merespon, ya, apa yang disampaikan oleh masyarakat atau sasaran penyuluhan itu. Nah, itu dinamakan dengan komunikasi timbal balik. Jadi tidak boleh bersikap pasif. Penyuluhan itu harus bersikap interaktif, ya. Nah, itu implikasi yang kedua, penyuluhan sebagai proses penerangan atau pemberian penjelasan. Yang ketiga, ya, pengertian penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku. Nah, di minggu lalu juga ini sudah saya singgung sedikit, ya, bahwa penyuluhan itu harus mampu merubah perilaku, ya, perilaku dari penyuluh dan masyarakat yang disuluh atau klien. Nah, implikasi dari pengertian penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku ini adalah, pertama, perubahan perilaku yang diharapkan tidak hanya terbatas pada masyarakat atau klien yang menjadi sasaran utama penyuluhan, tetapi penyuluhan harus mampu mengubah perilaku semua stakeholder pembangunan. Jadi ketika kita misalnya melaksanakan suatu kegiatan penyuluhan, itu penyuluhan itu sebagai proses perubahan perilaku tidak hanya untuk mengubah perilaku dari
sasaran penyuluhan kita atau masyarakat yang kita suluh, ya. Tetapi perubahan perilaku itu juga harus berlaku kepada penyuluh maupun stakeholder pembangunan yang lain. Jadi penyuluh, stakeholder pembangunan, dan masyarakat yang disuluh atau klien itu sama-sama mengalami perubahan perilaku dengan proses penyuluhan yang terjadi. Nah, yang kedua implikasi dari penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku yaitu perubahan perilaku yang terjadi tidak terbatas atau berhenti ya setelah masyarakat atau klien mengadopsi informasi atau inovasi yang disampaikan, tetapi juga termasuk untuk selalu siap melakukan perubahan-perubahan terhadap inovasi yang sudah diyakininya. Jadi ketika misalnya kita melakukan suatu kegiatan penyuluhan, nah perubahan perilaku itu ketika misalnya kita melakukan suatu penyuluhan itu ya tidak terbatas ya, atau berhenti ketika masyarakatnya sudah mengadopsi informasi. Misalnya kita melakukan suatu kegiatan penyuluhan tadi, ya penyuluhan kelompok peternak sapi yang ada di Kecamatan Insana. Ketika misalnya kita sudah melakukan penyuluhan, ya perubahan perilaku ya pasti terjadi di kelompok peternak yang kita suluh tersebut. Tapi perubahan perilaku itu jangan hanya ya terbatas ketika kelompok peternak tersebut mengadopsi informasi atau mereka menerapkan inovasi yang kita tawarkan. Nah, tidak hanya seperti itu ya. Tetapi bagaimana peternak tersebut ya selalu siap melakukan perubahan terhadap inovasi yang sudah diyakininya. Jadi, perubahan perilaku itu berkesinambungan ya. Itu yang dimaksud dengan implikasi yang kedua ya dari pengertian penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku. Nah, kemudian yang ketiga ya, itu implikasi proses sebagai perubahan perilaku. Ya, ini ada kesalahan ya, harusnya ini nomor 3. Ya. Yang ketiga implikasinya bahwa perubahan perilaku yang dimaksudkan itu ya tidak terbatas pada kesediaannya untuk menerapkan ya atau menggunakan. Ini hampir sama dengan yang kedua tadi ya, tidak berhenti setelah mengadopsi ya. Ini tidak terbatas pada kesediaan, tetapi lebih penting dari kesemuanya itu adalah kesediaannya untuk terus belajar sepanjang kehidupannya secara berkelanjutan atau lifelong education. Jadi masuk dari implikasi yang ketiga, penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku, bahwa ketika kita sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan penyuluhan, diharapkan masyarakat atau sasaran penyuluhan itu ya mau dan mampu untuk terus belajar secara berkelanjutan terkait dengan apa yang dibutuhkan untuk mendukung ya peningkatan atau kemajuan dari usahanya. Jadi misalnya tadi contoh kita melakukan penyuluhan peternak di kelompok peternak yang ada di Kecamatan Insana. Misalnya setelah kita melakukan penyuluhan, kita harapkan mereka itu tidak hanya sekedar mengadopsi ya, menerapkan informasi atau teknologi yang sudah kita berikan. Jadi misalnya setelah kita melakukan penyuluhan, ya mereka menerapkan. Setelah mereka terapkan, ya selesai. Mereka tidak melanjutkan lagi atau melakukan peningkatan-peningkatan lagi. Nah, itu tidak boleh ya. Tetapi yang dimaksud dengan perubahan perilaku itu adalah bahwa setelah mereka menerima penyuluhan, ya, dan mereka itu menerapkan, ya, atau menggunakan atau mengimplementasikan apa yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan itu, diharapkan mereka untuk terus belajar ya. Jadi meskipun tidak ada penyuluh atau tidak ada kegiatan penyuluhan, tetapi
peternak tersebut mampu untuk belajar sendiri, ada niat, ada kemauan untuk belajar sepanjang kehidupannya secara berkelanjutan. Nah, itu yang dimaksud dengan implikasi ya yang ketiga dari penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku. Nah, kemudian pengertian yang selanjutnya yang keempat itu adalah penyuluhan sebagai proses belajar. Ya. Jadi tadi di samping penyuluhan sebagai proses penyebarluasan informasi, penyuluhan sebagai proses penerangan, penyuluhan itu sebagai proses perubahan perilaku. Nah, di sini juga yang keempat penyuluhan sebagai proses belajar. Bahwa penyuluhan itu adalah bagian dari proses belajar. Nah, apa implikasi dari pengertian penyuluhan sebagai proses belajar? Nah, di sini ada 4 implikasi dari pengertian penyuluhan sebagai proses belajar. Yang pertama, implikasinya adalah bahwa penyuluhan itu proses pendidikan orang dewasa. Jadi penyuluhan itu adalah proses pendidikan orang dewasa. Jadi penyuluhan itu bukan proses pendidikan anak-anak ya, seperti di pendidikan formal kita ya, SD, SMP, SMA misalnya. Bukan seperti itu ya. Proses belajar di sekolah ya dengan proses belajar di kegiatan penyuluhan di masyarakat itu berbeda. Di mana penyuluhan itu proses belajarnya adalah pendidikan orang dewasa. Ya, bagaimana mengajari orang dewasa. Tentunya itu sangat berbeda dengan mengajari ya atau mendidik ya anak-anak. Makanya penyuluhan itu disebut sebagai proses pendidikan orang dewasa. Kemudian implikasi yang kedua ya, penyuluhan sebagai proses belajar adalah penyuluhan yang dilakukan merupakan proses belajar bersama antara penyuluh dengan sasaran penyuluhan atau klien. Jadi kalau di pendidikan formal seperti sekolah anak-anak ya yang cenderung belajar itu kan anak didiknya, peserta didiknya. Nah, sementara di situ gurunya ya bertindak sebagai ya mendidik, mengajari, ya memfasilitasi. Nah, itu kalau kita berbicara di pendidikan formal. Sedangkan di penyuluhan ya sebagai pendidikan non formal itu proses belajarnya itu bersama. Jadi penyuluh maupun sasaran penyuluhannya itu belajar bersama ya. Jadi penyuluh belajar atau menggali pengetahuan atau pengalaman dari sasaran penyuluhan, demikian juga sasaran penyuluhan atau klien. Dia itu menggali ya informasi, pengetahuan dan keterampilan dari penyuluh sehingga terjadi proses belajar bersama. Jadi penyuluhan itu bukan proses menggurui ya. Jadi penyuluh itu tidak menggurui orang yang disuluhnya, tetapi di sana terjadi proses belajar bersama, saling berdiskusi, saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu implikasi yang kedua dari penyuluhan sebagai proses belajar. Implikasi yang ketiga dari penyuluhan sebagai proses belajar yaitu adalah penyuluhan dilakukan dengan mendorong partisipasi sasaran penyuluhan. Jadi penyuluhan dilakukan dengan mendorong partisipasi sasaran penyuluhan. Jadi penyuluhan itu harus mampu mendorong partisipasi dari masyarakat atau orang yang disuluh. Bagaimana mereka itu agar terlibat aktif ya atau dengan kesadarannya mau terlibat dalam kegiatan penyuluhan. Ya, jangan sampai penyuluhan yang kita lakukan itu bersifat memaksa. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi orang
atau peternak misalnya datang kepada kita atau datang kepada suatu kegiatan penyuluhan itu karena intimidasi atau karena diancam misalnya atau karena dipaksa. Nah, itu tidak boleh. Tetapi masyarakat, orang-orang ya, peternak atau siapapun yang menjadi sasaran penyuluhan kita, itu mereka datang secara sadar dan kemauannya ya, mereka datang berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan. Nah, itu yang disebut sebagai penyuluhan. Ya. Jadi penyuluhan itu harus mampu memotivasi, mendorong mereka ya, sehingga mau secara sadar ya berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan. Nah, implikasi yang keempat selanjutnya adalah penyuluhan sebagai proses belajar ya, berbeda dengan pendidikan formal. Nah, ini tadi sudah saya singgung di yang pertama ya. Artinya proses pendidikan di pendidikan formal, sekolah atau anak-anak itu sangat berbeda dengan proses belajar dalam kegiatan penyuluhan. Ya, artinya tidak sama, ya. Di mana tadi sudah saya katakan bahwa orang yang kita suluh atau masyarakat yang kita suluh itu adalah masyarakat yang sudah dewasa. Tentunya proses belajarnya juga berbeda. Nah, itu implikasi yang keempat dari penyuluhan sebagai proses belajar. Selanjutnya, yang kelima, pengertian penyuluhan sebagai proses perubahan sosial. Nah, kalau yang tadi ya ada dinamakan penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku, ya, yang mana harus terjadi perilaku, ada perubahan perilaku, baik itu penyuluh, ya, maupun orang yang disuluh. Nah, ini adalah implikasi dari penyuluhan sebagai proses perubahan sosial. Konteksnya lebih besar, ya. Jadi, penyuluhan sebagai proses perubahan sosial itu implikasinya adalah bahwa penyuluhan tidak sekedar ya merupakan proses perubahan perilaku pada diri seseorang. Jadi tidak hanya cukup kepada perubahan perilaku pada diri seseorang atau individu, tetapi merupakan proses perubahan sosial yang mencakup banyak aspek ya, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Jadi maksud dari penyuluhan sebagai proses perubahan sosial ini adalah bahwa suatu kegiatan penyuluhan itu tidak hanya terbatas pada perubahan perilaku dalam diri seseorang atau individu, tapi harus lebih kepada konteks yang luas, terjadi proses perubahan sosial ya yang mencakup banyak aspek ya, termasuk politik dan ekonomi. Jadi penyuluhan itu harus mampu merubah ya. Merubah tidak hanya perilaku diri seseorang tapi mampu ya menciptakan perubahan sosial. Nah, tentunya perubahan sosial yang dimaksud di sini adalah perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi bagaimana dengan kegiatan penyuluhan yang kita lakukan terjadi perubahan perilaku dalam diri peternak atau dalam diri orang yang kita suluh atau petani yang kita suluh atau siapapun yang kita suluh itu terjadi perubahan perilakunya ya, tetapi tidak terbatas pada hanya perubahan perilakunya, tetapi juga kepada perubahan sosial ya, baik itu ekonominya yang semakin meningkat, kemudian pengetahuan dan kemampuannya ya dalam hak-hak politiknya semakin baik. Nah, ini disebut sebagai penyuluhan sebagai proses perubahan sosial. Selanjutnya ya,
Yang keenam itu adalah penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial. Jadi, dikatakan penyuluhan itu juga bagian dari proses rekayasa sosial atau social engineering. Nah, apa implikasi dari penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial? Nah, implikasi dari penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial yang pertama itu adalah penyuluhan dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya masing-masing. Jadi, rekayasa sosial itu harus bisa meningkatkan kemampuan dari masyarakat atau orang yang disuluh tersebut sehingga mereka itu memiliki pengetahuan dan memiliki kemampuan serta mau melaksanakan peran mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya di lingkungan masing-masing. Jadi dengan adanya kegiatan penyuluhan masyarakat itu harus mampu menyadari apa fungsinya di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Nah, itu implikasi yang pertama. Yang kedua, implikasi dari penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial adalah rekayasa sosial itu bertujuan untuk terwujudnya proses perubahan sosial demi terciptanya kondisi sosial yang diinginkan oleh pihak luar atau prekayasa. Jadi, penyuluh misalnya sebagai orang yang akan melakukan rekayasa sosial di tengah-tengah atau di lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhannya, itu harus mampu mewujudkan proses perubahan sosial itu, sehingga apa yang ingin dicapai dari kegiatan penyuluhan itu, harus menciptakan kondisi sosial yang diinginkan, atau sesuai dengan yang diharapkan. Jadi misalnya suatu kegiatan penyuluhan yang hendak dilakukan tentunya sebelum dilakukan pada bagian pertama itu tentunya harus direncanakan dahulu sampai kepada bagaimana cara melaksanakannya di lapangan. Nah, itu harus dilakukan. Nah, sehingga masyarakat itu atau orang yang disuluh itu mengalami perubahan. Nah, jika masyarakat tersebut mampu mengalami perubahan sesuai dengan yang diharapkan atau hasil yang hendak ingin dicapai dari kegiatan penyuluhan itu. Nah, jika itu tercapai berarti penyuluhan itu berhasil proses rekayasa sosial itu berhasil. Tetapi jika misalnya kondisi atau target yang akan dicapai itu tidak bisa diwujudkan atau dengan kata lain tidak tercapai, berarti proses rekayasa sosial yang dilakukan itu tidak terjadi atau tidak berhasil. Oleh karena itu, sebelum melakukan proses rekayasa sosial, seluruh tahapan-tahapan harus dimantapkan sehingga ketika penyuluhan itu dilakukan dengan merekayasa sosial dari masyarakat yang disuluh itu maka proses rekayasa sosial itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, itu implikasi yang kedua penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial. Kemudian yang ketujuh penyuluhan sebagai proses pemasaran sosial atau social marketing. Jadi penyuluhan itu juga bagian dari proses memasarkan atau menawarkan. Maka
implikasi dari penyuluhan sebagai proses pemasaran sosial, implikasinya yang pertama adalah penyuluhan sebagai proses pemasaran, ya, pemasaran sosial dimasukkan untuk menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Jadi kita melakukan suatu kegiatan penyuluhan ke masyarakat, tentunya kita bermaksud untuk menawarkan sesuatu kepada masyarakat, ya. Apakah itu pengetahuan, apakah itu mau kita tawarkan itu peningkatan keterampilan, atau kita menawarkan sesuatu inovasi, menawarkan sesuatu teknologi baru, tapi pada sifatnya penyuluhan itu bagian dari proses pemasaran sosial. Kemudian yang kedua, ya, penggunaan implikasi yang kedua, ya, penyuluhan sebagai proses pemasaran sosial, implikasi yang kedua adalah penggunaan konsep-konsep pemasaran dalam upaya menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang ditawarkan dan akan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat yang bersangkutan. Artinya, ketika kita melakukan suatu kegiatan penyuluhan, ya, konsep-konsep pemasaran pada umumnya, ya, harus kita gunakan, ya. Ya, bagaimana ibarat orang menawarkan, ya, atau berjualan di pasaran, ya. Penyuluhan juga seperti itu, ya. Bagaimana kita menawarkan kepada masyarakat, bagaimana kita itu mendorong masyarakat agar mau, ya, atau tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Nah, itu konsep-konsep pemasaran dalam penyuluhan itu harus kita gunakan, ya. Orang itu mau tertarik menggunakan segala sesuatu yang baru, tentunya itu juga terletak dari kemampuan dari seseorang untuk menawarkan, ya, atau mempromosikan sesuatu yang baru tersebut. Jika penyuluh tidak mampu, ya, menarik minat dari orang yang disuluh untuk mau menerapkan suatu teknologi yang baru, tentunya nanti teknologi yang baru itu tidak akan mau digunakan oleh masyarakat yang disuluh tersebut, ya. Tetapi bagaimana agar mereka tertarik? Nah, konsep-konsep pemasaran itu berlaku dalam kegiatan penyuluhan. Kemudian implikasi yang ketiga, ya, penyuluhan sebagai proses pemasaran sosial, itu adalah masyarakat berhak menawarkan bahkan menolak segala sesuatu yang dinilai tidak bermanfaat, ya. Jadi kita tidak boleh memaksa, ya. Misalnya kita melakukan suatu kegiatan penyuluhan, ya, dengan tujuan untuk, ya, menawarkan, ya, suatu teknologi baru, ya, agar masyarakat mau mengadopsi suatu inovasi yang baru, ya. Nah, itu kita tidak boleh memaksa, ya. Tetapi kita harus, ya, ya, memposisikan diri, ya, sebagai pemasar, ya. Ibarat berjualan di pasar, ya. Pembeli itu berhak untuk menolak, ya. Menolak barang, berhak untuk menawar harga, ya. Jadi penjual itu tidak ada istilah untuk memaksa, ya, bahwa pembeli ini harus membeli barang dagangan saya ini. Ya, pembeli tentunya mau membeli barang tersebut jika menurut dia barang tersebut bagus dan harganya terjangkau. Nah, kira-kira seperti itu juga, ya, implikasi penyuluhan sebagai proses pemasaran sosial. Bahwa masyarakat atau orang yang disuluh itu berhak untuk menawar atau bahkan menolak. Jadi ketika kita misalnya menawarkan suatu teknologi atau inovasi baru, ya, jika masyarakatnya tersebut misalnya menolak, nah, atau karena mereka misalnya ini teknologi atau inovasi ini terlalu mahal, biayanya terlalu mahal, atau misalnya
nanti di sini kurang efektif untuk diaplikasikan, sehingga mereka menolak. Nah, mereka berhak untuk menolak itu, dan penyuluh tidak boleh memaksa. Nah, itu implikasi yang ketiga ya, masyarakat berhak ya menawar bahkan menolak segala sesuatu yang dinilai tidak bermanfaat. Nah, sedangkan yang ketujuh ya, pengertian dari penyuluhan sebagai proses penguatan kapasitas atau capacity strengthening ya. Apa implikasi dari penyuluhan sebagai proses penguatan kapasitas ini? Nah, implikasi yang pertama adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat ya, kelembagaan maupun hubungan atau jejaring antar individu ya, kelompok organisasi sosial serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya. Jadi, ya harus mampu menguatkan ya masyarakat yang disuluh. Ya, harus mampu memberikan penguatan kapasitas ya pada masyarakat atau sasaran yang menjadi sasaran penyuluhan kita ya, maka dikatakan penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu ya. Jadi setiap individu masyarakat atau orang-orang yang kita suluh itu tentunya mereka itu punya potensi ya, punya potensi, punya kelebihan ya serta kekurangan. Nah, bagaimana caranya ya seorang penyuluh itu mampu mengupgrade ya, mampu meningkatkan ya, mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh individu-individu tersebut. Nah, oleh karena itu penyuluhan itu harus mampu menguatkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu itu. Harus mampu meningkatkan ya, meningkatkan atau mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh sasaran penyuluhan itu. Itu implikasi yang pertama. Sedangkan implikasi yang kedua, ya, penguatan diarahkan untuk melebih mampukan ya individu agar lebih mampu berperan di dalam kelompok dan masyarakat global, ya. Di tengah-tengah ancaman yang dihadapi baik dalam kehidupan pribadi, kelompok, masyarakat, ya, global. Sebaliknya, penguatan masyarakat diarahkan untuk melihat peluang yang berkembang di lingkungan kelompok dan masyarakat global. Nah, implikasi yang kedua ini maksudnya adalah bahwa penyuluhan itu sebagai proses penguatan kapasitas harus mampu meningkatkan ya kemampuan dari individu sehingga mereka itu memiliki peran yang semakin besar ya di tengah-tengah kelompoknya atau di tengah atau di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Jadi dengan adanya penyuluhan, masyarakat itu memiliki kemampuan yang mampu menyelesaikan masalah-masalah di tengah kelompoknya maupun menyelesaikan masalah-masalah di luar kelompoknya. Ya, atau di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, tetapi tidak cukup hanya di situ saja, ya. Penyuluhan sebagai proses penguatan kapasitas juga harus mampu ya meningkatkan kemampuan atau menguatkan masyarakat ya untuk mampu melihat peluang-peluang yang ada sehingga peluang tersebut bisa ya digunakan ya atau peluang tersebut bisa diambil ya untuk meningkatkan kehidupannya atau meningkatkan usahanya. Jadi bagaimana masyarakat yang kita suluh itu dari yang mana mereka sebelumnya itu kurang mampu untuk melihat peluang ya. Tetapi dengan adanya kegiatan penyuluhan, kemampuan mereka itu semakin meningkat, pengetahuannya semakin bertambah sehingga mereka itu mampu ya, mampu untuk mengambil peluang ya, menjadikan peluang itu sebagai kesempatan untuk meningkatkan usahanya atau meningkatkan pendapatannya. Nah, itu implikasi yang kedua, penyuluhan sebagai proses penguatan kapasitas.
Nah, yang kedelapan, pengertian penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan. Ya, jadi penyuluhan itu adalah bagian dari proses komunikasi pembangunan. Apa yang menjadi implikasi dari pengertian tersebut? Ya, di sini ada 3 implikasi. Ya, ada 3 implikasi penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan. Implikasi yang pertama adalah menyadarkan masyarakat agar mau berpartisipasi secara sukarela, bukan karena paksaan atau ancaman-ancaman. Jadi, penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan itu harus mampu menyadarkan masyarakat. Jadi, masyarakat itu terlibat dalam berbagai kegiatan, ya, itu mereka secara sukarela. Jadi, jangan sampai masyarakat itu datang ke tempat atau ke suatu kegiatan penyuluhan itu karena ancaman, karena paksaan. Nah, itu tidak boleh. Tetapi mereka datang karena kesadaran akan mereka butuh, ya, atau mereka itu sadar bahwa mereka menginginkan suatu perubahan. Nah, implikasi yang kedua dari penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu, ya, baik secara fisik, mental, pengetahuan, intelijensia, ya, ekonomis dan non-ekonomis. Jadi dengan adanya kegiatan penyuluhan, ya, kemampuan masyarakat itu diharapkan meningkat, ya, baik secara pengetahuannya meningkat, ya, baik secara mentalnya, ya, semakin bagus, ya, kemudian juga ekonominya juga semakin baik. Nah, ini adalah implikasi dari penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan. Jika pengetahuannya meningkat, mentalnya semakin bagus, ya, ekonominya semakin baik, nah berarti penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan itu berhasil. Nah, sedangkan yang ketiga, implikasi dari penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan itu adalah menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Ya, menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Jadi, komunikasi pembangunan, ya, itu diharapkan, ya, mampu, ya, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi, ya, sehingga dengan masyarakat, ya, bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan penyuluhan, ya, itu menandakan bahwa penyuluhan itu sebagai proses komunikasi pembangunan itu berhasil, ya. Artinya proses komunikasi pembangunan itu terjadi, ya. Hal itu bisa dibuktikan dengan, ya, kesempatan yang diberikan kepada masyarakat itu, ya, sangat besar, ya. Masyarakat itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, ya, untuk terlibat dalam berbagai kegiatan penyuluhan. Nah, itu maksud dari implikasi yang ketiga, penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan. Nah, itu saja yang kita bahas, ya, di pertemuan keempat ini dalam kaitannya materi kita implikasi berbagai pengertian penyuluhan, ya. Intinya dari materi kita kali ini adalah bahwa berdasarkan berbagai pengertian penyuluhan itu, ya, maka banyak implikasi-implikasi, ya, yang harus kita ketahui, ya, dari penyuluhan itu sendiri. Artinya penyuluhan itu harus bisa dimaknai, ya, secara luas. Penyuluhan itu tidak hanya sekedar menjelaskan, penyuluhan itu tidak hanya sekedar menyebarluaskan informasi, tapi penyuluhan itu juga menjadi proses belajar, ya, perubahan perilaku, rekayasa sosial, pemberdayaan, pemasaran,
hingga kepada proses komunikasi pembangunan. Nah, itu inti dari materi kita pada pertemuan keempat ini. Nah, jika ada yang mau bertanya, silakan ya mengajukan pertanyaan baik di Google Classroom maupun di komen YouTube maupun di WA Group. Silahkan. Dan kemudian setelah ini ya saudara akan saya berikan tugas review ya, tugas review untuk melihat apakah saudara ya benar-benar belajar memahami materi yang telah saya berikan pada kesempatan di pertemuan keempat ini. Dan setelah nanti di pertemuan keempat ini, setelah tugas review, saya juga akan memberikan kuis ya, karena ini sudah 4 pertemuan, saya akan memberikan kuis kepada saudara. Silakan dipelajari materi pertama, kedua, ketiga sampai keempat ya, karena nanti soal-soal kuisnya berasal dari 4 materi yang telah sudah kita bahas bersama. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan ke-5 minggu depan.